Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Wan Tenaga Kerja diminta proaktif melakukan pendataan jumlah perusahaan wan karyawan atau buruh yang dipekerjakan. Lantaran diduga masih cukup banyak perusahaan di Banjarmasin yang kadang melaporkan jumlah tenaga kerjanya, sehingga dikhawatirkan bisa memicu pelanggaran hak karyawan hingga menimbulkan sebuah pelanggaran. Dinas Koperasi Usaha Mikro Wan Tenaga Kerja diminta proaktif melakukan pendataan terhadap jumlah perusahaan wan karyawan atau buruh yang dipekerjakan. Lantaran diduga masih cukup banyak perusahaan di Banjarmasin yang kadang melaporkan jumlah tenaga kerjanya, sehingga dikhawatirkan bisa memicu pelanggaran hak karyawan hingga menimbulkan sebuah pelanggaran. Demikian diperintahkan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin lawan Prima TV jelang tengah hari Selasa 15 Februari 2022. Muhammad Yamin meminta pemerintah kota harus melakukan upaya antisipasi terhadap adanya penyelewengan hak-hak buruh tersebut, di antaranya dalam mendapatkan upah yang layak minimal sesuai UMP, serta untuk mendapatkan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan berlaku. Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, mendapatkan jaminan jam sostek adalah hak setiap tenaga kerja, maka setiap perusahaan wajib memasukkan tenaga kerjanya sebagai peserta jam sostek sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggara jam sostek, yang antara lain menyebutkan bahwa perusahaan yang mempekerjakan sebanyak 10 orang tenaga kerja atau membayar upah paling sedikit Rp1.000.000 sebulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jam sostek pada badan penyelenggara yaitu PT Jam Sostek Persero. Kita berharap sekali lagi pemerintah harus aktif mendata ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Banjarmasin jumlah daripada karyawan yang terdata yang mana masih belum terdaftar ke BPJS, maka pemerintah harus menekan perusahaan itu untuk bisa melaksanakan mendaftarkan karyawannya sebagai BPJS. Muhammad Yamin menambahkan, pemilik perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut maka diancam dengan sanksi hukuman kurungan selama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50 juta, termasuk kemungkinan dikenakannya sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.